Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke, yang cowok pimpin doa ya. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Bilang aja, biar langsung tahu dia. Oh ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, saya Wahyu Fitriana. Perkenalkan, saya Bebe Ondila. Perkenalkan, saya Dini Victoris Lubis. Perkenalkan, nama saya Fatima Namasari. Oke, ada Ayu, Pedri, Didi, dan Eti. Sebelumnya udah kenal sama ibu belum? Belum. Jadi perkenalkan dulu ya, nama ibu Rosita Dewi. Nah, ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadiran anak-anak sekalian mau mengikuti bimbingan kelompok pada sore hari ini. Nah, sebelumnya ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum. Jadi belum tahu ya apa bimbingan kelompok itu? Belum. Baik, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok ya. Nah, menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain. Nah, dalam bimbingan kelompok itu kita biasanya membahas tentang peristiwa yang sedang booming di sekitar kita. Nah, kemudian ada juga manfaat, ada juga tujuan. Nah, dengan melaksanakan bimbingan kelompok ini tentunya ada tujuannya ya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku baru yang efektif. Nah, pada sore hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Belum. Jadi pada sore hari ini kita mau membahas tentang pelecehan seksual yang marak di kalangan remaja. Nah, apa sih yang terpikir, terbesit ya dalam pikiran kalian tentang pelecehan seksual itu? Ada yang mau tunjuk tangan? Tindakan kekerasan, Bu. Oke, siapa lagi? Saya, Bu, yaitu menyentuh ataupun memegang area-area yang tidak diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu, Bu. Ya. Ada yang lagi? Oke, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi yang diungkapkan sama Feby itu sudah benar ya. Ibu hanya menyempurnakan. Nah, pelecehan adalah tindakan yang meremehkan orang lain. Sedangkan definisi seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Nah, seksualitas itu sendiri merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain. Nah, sedangkan pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual dan tidak diinginkan dan tidak dikehendaki berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Tentunya korban yang mengalami pelecehan seksual itu akan nggak terima ya kan kalau dirinya dilecehkan tentunya. Nah, jadi intinya pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menyangkut seks, di mana perbuatan ini juga merupakan kendala
bagi perkembangan pribadi baik secara fisik maupun psikis. Nah tentunya korban pelecehan seksual itu akan kayak apa ya, kayak trauma gitu, psikisnya dan juga fisiknya, dan juga mengancam jati diri korban. Kayak korban itu kayak nggak mau gitu jadi berhubungan seksual atau memiliki pasangan di masa depan kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sekali ya kan. Nah, membuat korban sulit berkonsentrasi dan tidak percaya diri dan sebagainya. Korban pelecehan seksual adalah generasi bangsa kita, yaitu anak-anak. Nah, banyak korban pelecehan seksual itu dari kalangan anak-anak. Ada yang tahu alasannya nggak? Saya Bu, karena kalau anak-anak itu sepertinya menjadi bodoh-bodoh Ibu, dan dia kan belum mengerti dulu tentang sisi seksual seperti itu. Tapi kalau menurut saya Bu, itu karena masa-masa kebur mereka, tapi mereka tidak bisa menyikapinya dengan baik dan tidak bisa, ibaratnya nggak bisa kan. Kalau misalnya anak-anak kalau masa puber seharusnya kan lebih ke kayak gimana ya Bu, jangan terlalu terfokus ke situ gitu. Nah, harusnya olahraga atau apa gitu kan, memungkinkan lah buat apa namanya, ada kegiatan lain lah gitu. Jadi kalau misalnya terlalu terfokus ke pubernya, ya akibatnya seperti itu. Betul ya Budi. Nah, tapi ini kan korbannya kan kebanyakan anak-anak ya. Nah, betul yang dijelaskan sama Budi tadi. Anak-anak sering kayak diiming-imingi jajan, apa diiming-imingi uang gitu, padahal dia nggak tahu kalau itu sudah dirayu untuk mau dilecehkan kayak gitu. Nah, dari pengertian yang sudah diberikan, siapa yang dapat menyimpulkan pengertian pelecehan seksual itu tadi? Saya lagi. Oke, jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Rofita tadi, saya dapat menyimpulkan pengertian dari pelecehan seksual bahwasanya pelecehan seksual sendiri merupakan satu kejahatan ataupun kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas pada diri manusia, seperti itu. Nah, betul sekali. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk pelecehan seksual. Ada banyak bentuk loh pelecehan seksual itu. Mulai dari banyak yang dari berita itu di beberapa media, dari mulai digerayangi, dicabuli, digauli sampai dengan diperkosa. Bahkan ada yang bentuknya memaksa seseorang anak untuk melihat tayangan pornografi. Sedangkan si pelaku cukup melakukan kegiatan seksual secara mandiri tanpa melihatkan si anak secara fisik. Itu kejam sekali ya kan, kayak nggak senonoh gitu, kayak tidak manusiawi sekali. Nah, namun apapun bentuk modus yang dilakukannya pasti merupakan bentuk kejahatan terhadap anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Nah, itulah yang akan membuat generasi bangsa kita jadi hancur gitu kan. Kemudian peran orang tua untuk menangani pelecehan seksual atau untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, yang pertama yaitu mengajarkan anak tentang sopan santun terhadap orang lain. Nah, yang kedua mengajarkan anak agar waspada, memberikan pendidikan seks sejak dini, terus sering mengajak anak berkomunikasi agar anak itu terbuka dengan orang tuanya. Kemudian menerapkan pola asuh yang demokratis. Terus jika anak sudah melewati usia belia, diajarkan bersikap malu bila telanjang dan sudah memiliki kamar sendiri. Diajarkan pula untuk menutup pintu dan jendela. Nah, itu penting sekali ya, diajarkan sejak dini. Kemudian setelah mengetahui seluk-beluk pelecehan seksual tadi, komitmen atau langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Misalnya kayak mengedukasi adik kalian atau gimana, ada nggak? Ya mungkin lebih itu tadi ya Bu ya, misalnya kita punya adik perempuan dan lagi itu kan kita harus ngasih tahu nih kalau misalnya harus menutup aurat paling enggak. Jadi dia harus tahu bagian-bagian sensitif yang nggak boleh dilihat oleh lawan jenisnya begitu. Ya perlu sih Bu kita memberitahukan edukasi juga seksual. Nah,
yang apa ya, korban pelecehan seksual itu ya nggak hanya yang tidak berhijab saja, yang berhijab juga banyak kok yang dijadikan korban, apalagi yang pakaiannya terbuka ya kan, kayak di film-film Korea itu banyak sekali kan, orang Korea itu pakaiannya terbuka ya, pendek-pendek. Nah, orang itu melakukan pelecehan seksualnya tuh nggak secara di apa ya, secara fisik gitu, tapi diambil fotonya diam-diam. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual. Nah, ibu kira semua sudah cukup paham mengenai pelecehan seksual yang sedang marak di sekitar kita dan bentuk-bentuk dari pelecehan itu ya. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan ini. Ada nggak pesan-pesannya? Saya sangat senang mengikuti kegiatan pada sore hari ini bersama Ibu Rosita dengan tema yang dibawakan, karena cukup menarik dan cukup penting Bu bagi saya, karena saya juga mempunyai adik dan tentunya untuk nanti di masa depan untuk anak-anak saya seperti itu Bu. Jadi yang tadinya saya tidak tahu kemudian saya menjadi tahu, dan saya cukup berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan wawasan baru kepada saya. Itu saja Bu. Ada lagi? Cukup ya. Nah, ibu juga sangat berterima kasih karena kalian sudah antusias sekali mengikuti bimbingan kelompok pada sore hari ini. Nah, lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Ibu. Oke. Dindi tolong pimpin doa. Oke, untuk mengakhiri bimbingan kelompok pada sore hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik, ibu tutup bimbingan kelompok pada sore hari ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Pulangnya hati-hati ya. Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.